Nasib baik selalu berpihak kepadaku. Sebelumnya Ahil, kemudian Tuan Kan, dan sekarang Ehsan. Aku selalu menemukan orang yang selalu saja mendukungku. Rumahnya cukup mewah, pasti bernilai jutaan. Luar biasa. Nyonya Tarana? Bagaimana ini mungkin? Dia tidak mungkin, Nyonya Tarana. Kita kan sudah menyaksikan prosesi kematiannya. Luar biasa. Kau telah mengejutkan semua orang. Mereka sedang membicarakan seseorang. Siapa Tarana ini? Kau, Apa? jangan khawatir. Tarana adalah istriku dulu. Sangat mirip dengan dirimu. Mata yang sama, wajah yang sama, kepolosan yang sama. Makanya mereka terkejut. Dia adalah tamu kita. Kalian semua harus mencintainya seperti kalian mencintai Tarana. Dia membawa kecerahan rumah ini. Kita akan mengadakan perayaan. Ayo, ayo. Mari kita bersiap untuk perayaan. Ayo. Aku tidak bisa mencerna makanan manis. Dan mereka semua berbicara dengan sangat manis seakan mereka memakan gula. Kau lihat bagaimana semua orang senang dengan kedatanganmu. Aku serius. Kau telah membawa kembali kebahagiaan di rumah ini. Ngomong-ngomong, apa tidak ada orang lain yang tinggal bersamamu? Ada. Ibuku dan nenekku tinggal bersamaku. Saat ini ibuku sedang pergi ke rumah orang tuanya. Dan nenekku dia sedang pergi berziarah. Omong-omong, aku yakin mereka akan senang bertemu denganmu. Dan kumohon, anggap saja rumah ini sebagai rumahmu. Sebenarnya aku sudah menganggap rumah ini sebagai rumahku. Aku pikir akan lebih baik jika aku tinggal di rumah ini dan bukan di luar rumah. Baiklah, terima kasih. Tidak seharusnya seseorang mengambil hal yang bukan miliknya. Aku tahu batasanku. Terima kasih banyak sudah membantuku dengan tempat tinggal di luar. Itu sudah lebih dari cukup bagiku. Sepertinya kau salah paham. Jika nenek dan ibu berada di rumah, aku akan menahanmu. Tapi aku pikir kau mungkin merasa tidak nyaman. Itu sebabnya aku tidak katakan. Kau sudah melakukan hal yang sangat benar. Kau jangan khawatir. Aku Aku merasa pusing. Tolong bawa aku keluar dari sini. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu keluar dari tempat ini. Ayo, kau akan menunjukkan kamarmu. Pria malang. Haruskah aku menyebutnya lugu atau bodoh? Bagaimanapun juga, ketika seseorang menjadi terlalu sopan, dia cenderung menjadi bodoh. Samir, kenapa kau mengabaikanku? Aku mencoba menghubungimu. Aku sudah berusaha untuk bertemu denganmu. Sepertinya kau tidak ingin bertemu denganku lagi. Samir, katakan padaku apa kesalahanku? Sampai kau marah sehingga kau meninggalkanku. Aku telah melakukan kesalahan, Kainat. Dalam cinta, orang mendekati satu sama lain. Tapi selama ini aku hanya melihat jarak di antara kita. Aku tidak berpikir kau mencintaiku.
Bagaimana aku bisa berpikir seperti itu? Karena setiap kali aku mencoba untuk mendekatimu, kau... Sudah lupakan. Tidak, Samir. Kau sudah salah paham. Aku sangat mencintaimu. Kau membuatku percaya bahwa tidak ada kekurangan yang bisa membuat manusia tidak utuh. Duniaku telah menetap di matamu, Samir. Kau melihat begitu banyak hal di mata ini. Tapi kau tidak bisa melihat cinta di mataku untuk dirimu. Cinta yang kurasakan untukmu. Kenapa kau hentikan aku mendekatimu? Apa kau takut kepadaku? Tidak, Samir. Saat aku dekat denganmu, aku tidak takut pada siapapun di dunia ini. Surgaku ada di tanganmu. Apa yang kau lakukan? Sudah aku bilang padamu. Kalau kau tidak pernah mempercayaiku. Maaf Kainat, tapi... Samir, aku mempercayaimu lebih dari diriku sendiri. Kalau kau ingin bukti akan cintaku, maka baiklah. Tuan Arman, komplikasinya semakin meningkat. Kesehatannya semakin hari semakin memburuk. Apa dia akan hidup atau... Dokter, tolong. Lakukanlah sesuatu. Peluangnya sangat kecil. Dia harus segera dipindahkan ke rumah sakit. Dokter, lakukan. Lakukan apapun yang kau inginkan. Tapi aku mohon, tidak ada yang boleh terjadi pada Mahira. Suster, bawa tandunya kemari. Halo, dokter. Dengar, Nyonya Begum tidak ada di rumah. Jadi kau tidak bisa membawa Mahira kemanapun, oke? Tolong cobalah untuk mengerti. Dia membutuhkan perawatan khusus. Bahkan aku juga berharap pasien bisa bersama keluarganya. Apalagi di saat-saat terakhirnya. Tapi tidak semua orang seberuntung itu. Apa yang kau katakan, dokter? Tunggu. Tunggu di situ. Dokter, kami ada di sana. Dokter, tolong. Bisakah kau bergegas? Ayo cepat. Angkat dia ke tandu, cepat. Hei, kalian tunggu, tidak bisa dengarkan melakukan aku ini. dulu. Cepat pindahkan dia ke Tuan tandu. Arman, tolong Hentikan bagaimana ini? mereka, Tuan. Bagus. Aku sangat terbiasa dengan kenyamanan. Aku tidak bisa memikirkan apapun tanpanya. Sekarang dengan santai aku bisa memikirkan langkah selanjutnya. Takdir telah banyak mengujiku. Sekarang aku tidak akan membiarkan takdir bermain dengan masa depanku. Aku harus menyatukan Arman dengan Mahira bagaimanapun caranya. Tapi apa yang harus aku lakukan? Aku harus memikirkan sesuatu. Tapi apa? Teman, aku adalah manusia super. Mau apa anak nakal ini ke sini? Hei, manusia super. Manusia super. Aku penggemar Salman. Ayo, bagaimana kalau kita bermain? Yeay, ayo bermain. Aku akan mengajarinya terbang sekarang. Yeay, manusia super. Woo. Baiklah, mari kita bermain manusia super. Yeay, ayo. Yeay. Aku akan melemparkan manusia super ini keluar jendela.
Senang rasanya melihat mereka bermain bersama. Manusia super. Ah, Oke, sekarang tangkap aku. Baiklah. Oke? Jika Tuhan merenggut sesuatu darimu, Dia akan mengembalikannya 2 kali lipat. Memang dia bukan Tarana, tapi dia jauh lebih dari Tarana. Sekarang masalah apa ini? Anak ini bahkan tidak membiarkanku untuk menghela nafas sebentar. Lebih baik ayahnya menjauhkanku dari anak ini sekarang. Kalau tidak, aku akan mencekiknya suatu hari nanti. Jika kau tidak memahami apa yang benar dan salah, maka serahkan kepada Tuhan. Dia akan membimbingmu ke jalan yang benar. Bahkan aku juga berharap pasien bisa bersama keluarganya, apalagi di saat-saat terakhirnya. Tapi tidak semua orang seberuntung itu. Dia adalah pria yang memiliki jantung anakmu. Dia benar-benar mencintainya. Dan sekarang hanya hati itu yang bisa menyelamatkannya. Hati itu memang diciptakan untuknya, yang selalu menjadi miliknya. Dan tetap akan menjadi miliknya. Mahira! Hentikan ambulansnya! Mahira, kau salah paham. Apa yang aku pikirkan tentangmu itu ternyata salah. Karena sampai sekarang pun aku kira
Kau adalah orang murahan dan orang rendahan. Tapi hari ini aku sadar bahwa kau bahkan bukanlah manusia. Karena setiap manusia memiliki rasa kemanusiaan. Tindakan murahan yang telah kau lakukan hari ini lebih buruk dari binatang. Mahira, melihatmu jantung ini berdetak bahkan dalam kebencian dan menjadi sulit untuk membencimu. Aku tidak mengerti apa yang harus aku lakukan kepadamu. Aduh, apa yang aku katakan? Arman memperlakukan Kan Begum dengan sangat buruk. Kau terbaring di tempat tidur dengan tidak sadar, kan? Dan Arman mengusirnya dari rumah. Besar juga nyalinya. Berani sekali dia. Iya, bahkan sampai sekarang dia tidak bisa ditemukan. Kalian jangan khawatir. Sekarang aku sudah sadar. Aku akan menemukan Kan Begum di sudut manapun di dunia ini. Dan Arman, aku tidak akan mengampuni dia. Arman tidak tahu bahwa dia tidak boleh meremehkan seorang wanita. Anakku telah berpaling dariku, tapi aku tidak bisa berpaling dari takdirku. Aku harus melakukan sesuatu secepat mungkin, tapi apa yang harus aku lakukan? Aku bahkan tidak punya uang. Jangan bergerak. Kawan, apa yang kau lakukan? Ini adalah hadiah favorit ayah. Dia akan sangat marah. Aku akan memberitahunya. Jangan. Kau tidak akan mengatakan apa-apa pada ayahmu. Jika kau mengatakan sesuatu padanya, aku akan membuatnya menghilang. Ibumu sudah meninggal, bukan? Sekarang apakah kau ingin ayahmu menghilang dari rumah ini? Kau mengerti? Ayah! Ayah harap sayang, kau tidak mengganggu teman. Tidak, ayah. Aku sedang bermain petak umpet dengannya. Dia kan temanku. Anak baik, sekarang pergilah ke kamarmu. Kau telah memenangkan hati anak ini juga. Dia sangat kesepian. Dan kebahagiaannya juga sendirian. Namun sepertinya sekarang dia merasa sudah mendapat pasangan untuk berbuat onar. Tapi kebahagiaanku tidak lengkap karena anak nakal ini. Maka aku harus melakukan sesuatu. Bibi! Latif! Cepat kemari! Ada apa? Ada apa? Apa kau tidak sadar? Hei, dasar bodoh. Bagaimana dia bisa memanggil kita kalau dia tidak sadar? Bagaimana ruangan ini bisa terbakar? Terbakar. Iya, Arman seperti pahlawan menyelamatkanmu dari api waktu itu. Apa yang baru kau katakan?
Arman menyelamatkanku dari api. Iya, itulah yang terjadi sebenarnya. Aku saja ingin melompat ke dalam api supaya Arman bisa memelukku ke dalam pelukannya. Ya Tuhan, dia itu seksi sekali. Aku jadi tertarik padanya. Diam, Latif. Mahira, lakukan ini ya. Pergi dan istirahat saja. Kami akan membawa barang bawaanmu. Kebencian seseorang tidak bisa berubah menjadi simpati tanpa alasan. Bagaimana mungkin? Bahkan Arman tidak akan melewatkan satu kesempatan pun untuk menyusahkanku. Yang aku tahu, selama ini dia sangat membenciku. Lalu bagaimana dia bisa bersimpati padaku? Pasti karena jantung Azad. Apakah jantung Azad mengubah Arman? Tidak. Hanya dengan menyentuh emas tidak akan mengubah segalanya menjadi emas. Bahkan jantung Azad tidak bisa mengubah Arman yang tidak sopan itu. Karena kalau dia berubah, dia tidak akan menciumku seperti ini. Pasti ada sesuatu. Arman memainkan permainan berbahaya. Aku harus cari tahu kenapa dia memainkan permainan ini. Aku tahu kau sangat membenciku. Dan kebencianmu itu tulus. Lagi pula aku telah berperilaku buruk kepadamu. Jadi wajar saja kalau kau sangat membenciku. Tidak ada luka yang bisa sembuh dalam sehari. Dan aku telah banyak berbuat salah kepadamu. Aku tidak menyuruhmu untuk melupakan semuanya. Tapi percayalah, Mahira. Kau tidak akan dapat apapun dengan kebencian. Di matamu, aku orang yang sangat jahat. Tapi orang jahat ini tidak bisa melihatmu di ranjang kematianmu. Ketika kau kesakitan, entah kenapa aku juga merasa sakit. Aku tidak tahu kenapa ini terjadi kepadaku. Kenapa hatiku tidak berdaya, tapi aku menyelamatkanmu. Tapi aku senang dengan apapun yang sudah aku lakukan padamu. Karena aku mendengarkan hatiku. Bukannya pikiranku. Aku tidak menyuruhmu untuk memaafkanku. Tapi setidaknya, kau bisa mencoba melakukan itu. Aku hanya ingin mengatakan satu hal padamu. Kalau kau sampai hari ini masih hidup, itu karena azatku. Di suatu tempat, kau bertanggung jawab atas kematiannya. Dan kau bisa melakukan apa saja yang kau mau. Tapi aku tidak akan pernah bisa memaafkanmu.
Kebencian adalah langkah pertama untuk mencintai, Mahira. Seperti hatiku ini yang sudah menyeretku padamu. Kau juga akan dipaksa oleh hatimu dan akhirnya datang padaku. Jika kau menginginkan kau dan ayahmu hidup bahagia di rumah ini, maka lakukan persis seperti yang aku katakan. Baiklah. Kita berteman kan? Jadi kita main apa lagi? Nanti kuberitahu. Sekarang duduk di sini dan bermainlah dengan pistol. Aku akan pergi dan kembali lagi. Hari ini aku akan mengikat anak itu. Siapa dia? Dan kenapa dia meneleponmu? Dia Paman Arman, sahabat dan juga rekan bisnis ayah. Aku akan berikan teleponnya pada ayah. Luar biasa. Secara tidak sengaja aku mencapai tempat yang tepat. Ehsan dan Arman adalah teman baik. Kalau begitu ini sesuatu yang tepat jika aku berteman dengan Ehsan. Samir, kita telah melakukan kesalahan besar. Apa yang sudah kita lakukan adalah dosa besar dalam masyarakat. Lihatlah aku. Apa kau benar-benar berpikir kita telah melakukan kesalahan? Kainat, aku tidak pernah mengerti cinta. Tapi dengan pandangan pertamamu, aku mengerti bahwa seseorang bisa jatuh cinta melalui pandangan pertama. Kau telah mengisi hidupku dengan kebahagiaan. Aku ingin mengisi hidupku dengan cintaku. Kainat, maukah kau menikah denganku? Oh, sebelumnya bunga, lalu dia akan minta maaf. Memang dia pikir aku ini bodoh apa? Ini
Di mana simpatimu itu ketika kau menjalankan bulldozer di tubuhku? Oh, jadi saat dia tidak bisa mematahkan semangatku, dia datang padaku dengan emosinya. Ayolah, pikiran yang biasanya tajam hanya bisa memikirkan gerakan licik. Aku tahu pasti ada alasan dari drama ini. Jika binatang buas menyamar sebagai kambing dan berpikir bahwa dia tidak akan dikenali, maka itu adalah kesalahan terbesarnya. Ini adalah alasan simpatimu, kan? Bahkan aku bertanya-tanya bagaimana bisa tiba-tiba orang ini mulai bersimpati padaku. Kau ingin tanda tanganku di atas kertas ini, kan? Itu sebabnya kau melakukan semua drama ini. Aku tidak mengerti bagaimana kau bisa membungkuk begitu rendah. Sebelumnya aku sangat membencimu, tapi sekarang aku terganggu olehmu. Apa kau tidak terkejut kenapa kau melakukan hal rendah seperti itu? Pertama-tama, kau mencoba mengusirku dari rumah. Ketika kau tidak bisa melakukan itu, kau mencoba menjalankan bulldozer ke arah tubuhku. Ketika kau bahkan tidak bisa melakukan itu, kau mulai dengan drama baru. Apa kau bermaksud mengatakan bahwa jantung azatku berdetak dalam dirimu sehingga kau mulai memiliki perasaan kepadaku? Apa seperti itu? Kau pikir aku orang yang sangat rendah, sehingga aku bisa bermain-main dengan emosimu untuk mendapatkan tanda tanganmu di kertas ini? Aku tidak tahu bagaimana pemikiranmu bisa sangat rendah. Sebenarnya itu sangat bodoh. Sudahlah, kau membentuk opini tentang orang lain dari sifatnya dan juga perilakunya. Pernahkah kau melihat perilakumu? Dan apakah kau pikir kau seorang pria terhormat dan aku salah mengira tentangmu? Tidak, karena pria terhormat adalah dia yang berani mengekspresikan apapun yang ada di hatinya. Entah itu cinta ataupun benci. Dan kalau kau ingin membuktikan dirimu mulia dan terhormat, maka katakan padaku apa yang ada di hatimu. Lihat, aku tahu itu. Ini adalah apa yang kau inginkan. Kau ingin aku melakukan ini, lalu kenapa kau melakukan drama ini? Bagaimanapun juga lebih baik aku menandatangani surat-surat ini daripada menerima perilakumu. Aku setuju kalau aku tidak berdaya. Tapi aku tidak begitu lemah sampai kehilangan hati nuraniku. Aku akan hidup dengan kebencianmu. Tapi tuduhan palsu ini tidak akan pernah. Apa yang kau pikirkan? Jika aku ingin tanda tanganmu di kertas-kertas ini, ada banyak metode yang lain. Jika aku mengambil jalur hukum, apakah rumah ini akan jadi milikmu? Tidak, Mahira. Bahkan kau juga tahu bahwa rumah ini adalah milikku. Akulah pemiliknya, dan aku bisa mengusir kalian. Tapi aku tidak melakukan itu. Aku juga tidak menginginkannya. Yang aku inginkan adalah pengampunan darimu atas semuanya, karena aku telah menyakiti perasaanmu. Apa aku menuntut sesuatu yang besar?
Aku telah menyatakan keputusanku. Sekarang apapun keputusanmu, aku akan menerimanya. Yang aku inginkan adalah pengampunan darimu atas semuanya, karena aku telah menyakiti perasaanmu. Aku telah menyatakan keputusanku. Sekarang apapun keputusanmu, aku menerimanya. Kakak ipar, Kainat, kapan kau kembali? kakak ipar, Bibi dan Latif sudah menceritakan semuanya. Tidak ada yang bisa memahami keajaiban Tuhan. Tapi aku senang kau baik-baik saja. Tapi kapan kau kembali? Dan bagaimana liburanmu? Lupakan itu dulu. Aku akan memberitahumu sesuatu. Ya, katakan. Oh, kau tahu Kainat? Ketika bibir dan matamu tidak bisa bekerja sama, mengekspresikan perasaanmu, maka artinya masalah ini sangat istimewa. Katakan ada apa? Samir, kami sudah bertunangan. Oh ya Tuhan, selamat ya. Aku juga harus mengucapkan selamat padamu. Untuk apa? Karena yang aku dengar, Arman sudah melakukan hal yang terbaik untuk menyelamatkan hidupmu. Iya, aku tahu. Tapi bukankah itu aneh? Bisakah kau percaya bahwa dia bisa membantu siapapun, terutama aku? Dia sangat membenci aku. Kakak ipar, permainan cinta dan benci itu sangat aneh. Tidak ada yang tahu kapan cinta menang atas kebencian. Aku rasa dia telah jatuh cinta padamu. Tidak mungkin. Cinta. Tidak ada kata seperti cinta dalam kamusnya. Kalau dia bisa mencintai seseorang, maka hanya pada dirinya sendiri. Karena yang aku tahu, dia tidak punya hati yang bisa memahami rasa sakit orang lain. Kakak ipar, dia memiliki hati milik kakak Azad. Dan hati itu hanya mencintaimu, berdetak untukmu. Mungkin cinta Azad telah mengalahkan kebenciannya. Aku merasa dia benar-benar mencintaimu. Kainat, itu tidak mungkin. Kau tahu kan bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang bisa mengetahui hal ini lebih baik darimu. Lagi pula kau sudah biasa menulis kolom di koran tentang hubungan. Bukankah kau sudah tahu perilaku pria bisa berubah dengan perubahan pada posisi planetnya? Baiklah, kau sudah lama tidak menulis kolom. Jadi tulislah. Karena hanya kau yang bisa memahami hubungan kalian. Halo, apa kabar? Ada apa? Tuan Baksin, apa kabar? Bagaimana kabar anakmu? Kenapa sikap mereka begitu padaku? Tuan, aku kembali. Ini seperti sequel film India yang keren. Mahira kembali. Siapa kamu? Tuhan, tugasku adalah membuat lucon. Kenapa kau menghancurkannya? Ada apa dengan ini? Lelucon yang kau lakukan pada kami. Menjadi seorang janda kau tinggal dengan pria lain. Ini bahkan tidak layak dibaca. Ya, kau belum melakukan sesuatu untuk dibanggakan. Tuan, ini adalah kehidupan pribadiku. Sekarang kau tidak bisa bekerja dengan kami. Tuan, tunggu sebentar. Oke, aku akan menjelaskan situasinya. Maafkan aku, Mahira. Kami melihat betapa kau mencintai dan siapa orangnya. Tapi koran ini dan para pembacanya, aku sangat mencintai mereka dan aku tidak ingin kehilangan mereka. Aku setuju, Tuan, Sudahlah, tapi... kau bisa pergi sekarang.
Nyonya Begum, Nyonya Begum, aku punya berita Kainat bertunangan dengan Samir. Iya. Apa? Itu kabar yang baik. Dan Mahira, bagaimana kabar Mahira? Jangan tanya itu kan, Begum. Dengar ya, Arman sudah menjadi itu. Film pertama Sarukan itu. Gila. Iya, dia menjadi gila. Sekarang Arman menjadi gila. Dan Mahira? Kenapa Mahira? Jangan tanya kan, Begum. Iya. Bisa kau mengatakannya dengan jelas, Bibi? Datanglah ke sini dan lihat sendiri, Nyonya Begum. Kisah cinta itu sedang berjalan di sini. Arman menjadi sangat tergila-gila pada Mahira. Seperti anak laki-laki kota yang menjadi gila untukku. Jadi maksud kalian, Arman jatuh cinta pada Mahira? Iya. Tapi kan, Begum, Mahira dia sama sekali tidak menghiraukannya. Iya. Dia juga pasti akan menyambutnya. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, dia pasti punya sisi lemah di hatinya. Iya. Ini luar biasa. Orang lugu ini adalah pemilik 50%. Ya Tuhan, Nyonya Begum, tidak apa-apa kalau kau menyebutku bodoh. Tapi kapan kau menjadikanku 50% pasangan? Aku tidak sedang berbicara tentangmu, Latif. Oh? Oke. Kau telah memberiku kabar yang baik. Sekarang giliranku. Oh. Secepatnya aku akan ke sana. Dan aku akan buat sebuah ledakan. Oh, oke Nyonya Begum dah. Sampai jumpa kan, Begum.